Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mengungkap fakta alam secara objektif dalam teks laporan hasil observasi. Capaian kompetensi dan konten yang akan kita pelajari adalah peserta didik mengevaluasi informasi yang terdapat dalam teks fiksi atau non-fiksi secara akurat dan kritis. Materi utamanya adalah menemukan informasi yang akurat dalam teks laporan hasil observasi dan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Pernahkah kalian melihat atau mengobservasi belalang? Perhatikanlah mata, sungut, kaki, bagian tubuhnya, warna bulunya, bentuk mata, dan sebagainya. Apakah kalian juga pernah melihat burung terbang, burung elang, burung gagak, atau burung yang lainnya? Kalian memperhatikan warna burung, bentuk kaki, bentuk mata, ataupun paruhnya, itulah yang dikatakan sebagai observasi. Observasi adalah mengamati suatu objek untuk mendapatkan gambaran, ciri, bentuk, atau sifat umum objek secara rinci. Untuk kegiatan berikutnya, simaklah teks video berikut atau bacalah teks belalang anggrek dengan cermat. Kemudian jawablah beberapa pertanyaan terkait dengan teks belalang anggrek untuk mengetahui isi dari teks belalang anggrek. Berikutnya, jawablah beberapa pertanyaan yang akan muncul. Bahkan pertanyaan ini bisa muncul sebelum kalian membaca. Apa yang diobservasi? Di mana belalang tersebut sering kita temukan? Terdiri dari berapa bagian tubuh belalang? Kita dapat menyebutkannya. Bagaimana perbedaan ukuran tubuh belalang jantan dan betina? Bagaimana daur hidup belalang ini? Atau apa manfaat belalang ini bagi manusia? Kita akan menemukan jawaban-jawabannya dari teks seperti yang ada di slide berikutnya. Inilah pokok-pokok bacaan. Kalian dapat mengungkapkan isi dari teks tersebut secara ringkas berdasarkan pokok-pokok bacaan yang kita temukan dari jawaban pertanyaan itu. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah paragraf pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Ini merupakan pernyataan umumnya, apa yang diobservasi. Deskripsi bagian menguraikan rincian mengenai objek atau bagian-bagiannya. Biasanya ada di paragraf-paragraf tengah. Kemudian, apa itu deskripsi manfaat? Merujuk pada manfaat dan fungsi dari objek dalam kehidupan. Dalam teks belalang anggrek, kita dapat mengetahui bahwa belalang anggrek memiliki nama ilmiah, ciri-ciri umum seperti yang ada di paragraf 1. Sementara untuk rinciannya, kita dapat mengetahuinya dari informasi yang rinci ada di paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kalian bisa membacanya. Kemudian paragraf terakhir atau bagian akhir menunjuk deskripsi manfaat bahwa belalang anggrek sebagai pembasmi hama dan hewan peliharaan. Nah, unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, kita akan mempelajari bahwa
dalam teks laporan hasil observasi ada kata ilmiah. Nah, kata ilmiah ini harus kita temukan maknanya. Dalam teks ada yang disampaikan secara langsung. Maka teks itu sudah merujuk pada ilmiah dan maknanya. Dapat juga kata ilmiah itu dicari maknanya dalam kamus atau ensiklopedi. Kata ilmiah yang dimaksud misalnya ada kata predator, ada herbivora, kemudian ada polyphagus. Nah, itu bisa menggunakan kata ilmiah. Maknanya bisa langsung predator polyphagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Nah, itu sudah ada persamaan kata yang ada. Makna bisa kita gunakan kamus online ataupun ensiklopedi ataupun kamus offline. Unsur kebahasaan yang lain dalam teks laporan hasil observasi adalah di sebagai kata depan, maksudnya menunjuk keterangan tempat atau waktu, penulisannya terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, belalang sembah hidup di Indonesia. Fungsi yang kedua adalah di sebagai imbuhan. Membentuk kata kerja pasif dan penulisannya ditulis serangkai. Contohnya, observasi telah dilakukan beberapa hari yang lalu. Untuk mereview pemahaman, kalian dapat menyimak atau membaca teks Tonggeret yang ada di dalam buku paket. Kemudian kerjakan tugas-tugas yang mengikutinya. Perhatikan yang ada di situ, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam teks. Apa yang diobservasi, jenisnya, hasil suaranya, cara hidupnya, dan manfaat Tonggeret bagi petani. Selanjutnya, kalian juga menganalisis struktur teks dari teks Tonggeret. Tuliskan pernyataan umumnya, kemudian deskripsi bagiannya, kemudian yang terakhir ada deskripsi manfaat. Kalian bisa mengisikan kotak-kotak itu atau menggunakan format yang berbeda. Untuk analisis unsur kebahasaannya, kalian bisa tentukan makna kata ilmiah yang ada di dalam teks Tonggeret. Kemudian, kalian juga bisa menuliskan satu kalimat definisi dan satu kalimat deskripsi. Untuk kalimat definisi dan deskripsi, kalian bisa membaca pada bagian buku paket. Kemudian tuliskan kalimat yang menggunakan di sebagai imbuhan dan kalimat yang menggunakan di sebagai kata depan. Inilah materi kita untuk kesempatan ini. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa pada materi berikutnya.